izin Bante, mungkin agak sedikit keluar dari topik ya Bante. Izin. Gak ada topik juga, jangan khawatir. Karena sebelumnya saya mengikuti yang 4 kesunyataan mulia yang di Tanjung Pinang itu, ada satu kata-kata Bante yang mengatakan bahwa Sotapana itu mudah dicapai. Izin Bante, mungkin saya ingin menanyakan mengapa Bante mengatakan seperti itu. Pastinya ada alasan. Izin Bante, tolong dijelaskan, mohon penjelasannya Bante. Terima kasih Bante. Iya, saya mengatakan Sotapana tidak sulit dicapai. Ya, seingat saya tidak bilang mudah, tapi maaf, Bante. Tidak sulit. Ya, tidak sulit. Apa bedanya Bante? Rasa uka kangkau tampuk lah, ya. Kalau mudah itu kayak simple gitu, enggak, tidak sulit. Ya, jadi kalau mudah di sini, sulit di sini, tidak sulit di sinilah. Potong-potong ya. Maaf Bante. Tidak apa-apa. Saya jelaskan kenapa. Karena memang tidak sulit. Itu adalah fakta. Ya, itu adalah fakta. Jadi kalau ibu nanya saya, kenapa Bante bilang lulus S1 itu tidak sulit? Ya itu fakta. Kalau seorang anak memang mau belajar, ya, memang mau belajar, dia kuliah di kampus umum, ya. Janganlah Harvard ya, umum dulu. Lulus S1 sebenarnya sulit enggak? Enggak sulit. Itu adalah fakta gitu. Ya, jadi kalau ibu nanya saya, jawabannya itu adalah fakta. Memang tidak sulit. Tapi saya tahu apa yang di pikiran ibu. Di pikiran ibu itu sulit. Ya, saya bedah. Kemungkinan syarat-syarat pencapaian Sotapana yang kita hafal atau yang kita tahu itu beda versi. Itu jawaban saya. Nah ya, versi yang ibu pernah dengar entah dari guru siapa itu sulit gitu. Versi yang saya pelajari tidak sulit. Oleh karena itu, nanti pulang boleh nyari pelajaran namanya 10 Samyojana. Dan itu dari Sang Buddha. Saya ada pelajarannya. Awalnya berpikir mau belajar itu juga. Ya, di Pinang pernah ya 10 Samyojana ya? Belum pernah ya? Berarti Batam belum pernah juga ya? Ada modulnya, semua orang pegang kertas, belum ya? Ya, kemarin di Pinang 4 kebenaran mulia, semua pegang kertas. Biasanya habis 4 kebenaran mulia, saya masuk itu 10 Samyojana. Baik. Di dalam 10 Samyojana, syarat pencapaian Sotapana itu adalah melenyapkan 3 hal. 1, pandangan keliru terhadap diri. 1 lagi, keraguan-raguan. 1 lagi, silabata paramasa. Pandangan salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Ya, syaratnya begitu jelas disampaikan oleh Sang Buddha. Dan bagaimana melenyapkan 3 hal ini. Jadi secara syarat di Sutta, memang 3 hal ini habis Sotapana. Dan kalau kita melirik di zaman Sang Buddha, banyak sekali orang yang bukan pertapa mendengarkan Dharma itu mencapai Sotapana. Bahkan kalau kita track di Sutta, hampir semua orang yang mencapai Sotapana yang tercatat di dalam Sutta itu mencapai Sotapana dengan mendengarkan Dharma. Ya, hampir semua. Ya. Bahkan ada Bante yang mengatakan semua. Ya, saya tidak berani mengatakan semua. Nanti kalau terselip satu bukan kan saya jadi salah. Ya, jadi saya jawab hampir semua. Hanya melalui mendengarkan Dharma. Kita track ya. Bante Sariputta, 1 kalimat toh. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal, capai Sotapana. Sampaikan ke calon Bante Moggallana, capai Sotapana. Pemuda Yasa, belajar ajaran bertingkat Anupubikata dari Sang Buddha. Ya, Anupubikata itu hanya belajar 5 hal, enggak banyak.
sila, kedermawanan, surga, bahaya dari nafsu indria, lalu nibida, pelepasan. Pemudayasa mencapai sotapana. Ya. 5 pertapa penyiksa diri. Mendengarkan Dhammacakka Pawatana Sutta. Dan kita bisa baca loh sutta yang persis sama loh. Ya, ada di Parita Biru. Bante Mahakondanya mencapai sotapana. Begitu ya. Silahkan di track pelan-pelan. Semua nama yang kita kenal itu mencapai sotapana dari mendengarkan dharma. Apakah mereka pernah bermeditasi atau tidak pernah bermeditasi? Memang kita kan nggak bisa track ini orang pernah bermeditasi atau tidak. Tapi kita bisa beralasan atau berlogika. Misalkan dia benar-benar pedagang tulen. Contohnya Mahanama, Anathapindika, itu pedagang tulen. Anathapindika itu orang sangat kaya. Ya, Raja Sudodana. Jadi raja itu ya bukan pertapa. Dari dulu sampai hari ini, raja zaman dulu sama presiden hari ini ya sibuknya sama. Ya, dari zaman dulu orang dagang sampai zaman sekarang namanya pedagang sibuknya sama. Ya, jadi kita bisa melihat dan sedikit berlogika, ini orang-orang yang bukan pertapa kok bisa mencapai sotapana. Lalu kita korelasikan dengan ajaran Sang Buddha di Sutta. Ternyata memang Sang Buddha hanya membuat syarat 3 ini. Tapi ajaran Buddha kan sudah 2600 tahun. Dan sudah berkembang menjadi sangat banyak versi. Orang nggak sadar ini. Agama Buddha sudah sangat banyak versi, itu orang nggak sadar. Ya, emang ada versi apa Bante? Mahayana, Tantrayana, Theravada, Nichiren, Zen, Sukhawati, Gelugpa, Kagyupa. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Pertanyaan saya, di antara aliran-aliran yang berbeda ini, apakah isi di dalam kitabnya sama? Kalau sama namanya bukan beda aliran, simple aja. Ya, betul ya? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini pengetahuan untuk semuanya. Ada Abhidhamma Theravada, ada Abhidhamma Mahayana. Nah, terkejut kan Anda kan? Ya. Jadi saudara-saudari, ini kesimpulannya. Kalau sesuai sutta, tidak sulit. Tapi kalau sudah dijelaskan oleh guru lain, dan saya tidak tahu guru siapa yang menjelaskan, bisa aja yang 3 syarat ini jadi 10. Ya, tapi ternyata kalau kita cek, 7 syarat lainnya itu bukan dari Sang Buddha. Bisa aja dari guru lain 1000 tahun yang lalu di Sri Lanka. Guru lain 600 tahun yang lalu di Tibet gitu. Ya, jadi saya tidak tahu apa yang sudah pernah ibu baca. Saya yakin kalau ibu bertanya begitu berarti pernah mendengar yang syaratnya lebih sulit. Ya, atau tidak juga. Nah, silahkan. Nah, ini pulang jam 11 ini kita. Izin Bante, karena saya seorang praktisi meditasi, saya sudah berlatih belasan tahun dengan 5 tahun tanpa guru dan 7 tahun dengan guru. Izin Bante, memang dari awal Bante mengatakan yang S1 itu, saya menangkap bahwa Bante mengajarkan saya untuk menghormati prosesnya, karena proses itu penting gitu. Dan yang Bante bilang Anathapindika dan yang lain-lain itu saya menangkapnya Bante mengatakan itu mudah mungkin karena dari sisi tidak sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Nah, jangan Bante diganti ya. Maaf Bante. Mudah di sini. Maaf, tidak sulit. Tidak sulit karena kita nggak tahu dari sisi batinnya seperti apa Bante. Oke. Saya kasih jawabannya. Siap-siap ya. Jangan sedih ya. Pencapaian Sotapanna tidak serta-merta berhubungan dengan meditasi. Itu jawabannya. Anda syok kan? Gak apa-apa ya, harus ada syoknya sedikit. Begini, ada 2 guru Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudaan. Alara Kalama
Udaka Ramaputa. Ya, saya minta tolong dukungan di ruangan ini. Siapa yang pernah dengar nama Alara Kalama Udaka Ramaputa? Nah, banyak ya. Ini untuk membantu yang tidak tahu. Jadi mereka tidak berpikir Bante ngarang-ngarang ini. Nah, saya butuh dukungan Anda karena kita masuk ke topik yang sensitif. Bukan sensitif, penting. Enggak sensitif, penting, ya. Begini. Saudara-saudari, Alara Kalama Udaka Ramaputa itu mencapai meditasi tingkat tertinggi. Udah nabrak langit-langit. Arupa jana 3 dan arupa jana 4. Agar saudara-saudari tahu arupa jana itu seberapa tinggi, ini. Untuk mencapai arahat di dalam suta, syaratnya mencapai jana keempat. Ya, jana 1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Ya, kita cerita suta dulu, yang umum dulu. Ya, setelah jana keempat Bapak Ibu, masih ada 4 level. Kadang disebut jana 5, 6, 7, 8. Kalau Bapak Ibu bingung jana itu apa, itu level konsentrasi, ya. Itu level konsentrasi. Level konsentrasi yang dicapai dari meditasi. Bukan hal yang menakutkan, cuma bahasa Pali aja, jana. Ya dihafal aja, ya, dihafal aja. Jana setelah 4 apa? 5, 6, 7, 8. Atau bahasa lainnya arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Begini. Sang Buddha mengajarkan kalau orang ingin mencapai arahat, jana keempat cukup. 5, 6, 7, 8 enggak sampai di atas itu enggak apa-apa. Ya, sudah mampu mencapai arahat. Tapi ada 2 pertapa, Alara Kalama dan Udaka Ramaputa, sudah arupa jana 3, arupa jana 4. Atau jana ke-7, jana ke-8, langit-langit itu tabrak langit-langit. Tapi bukan seorang sotapana. Nah, coba. Pertanyaannya, comiksu. Weiseme. Saya bisa cuma itu ya, nggak bisa Mandarin. Ya, bu mingpai Zhongwen nah, itian. Nah, ceke toshao qian. Nah, itu saya ngerti ya. Jadi saya bisa belanja ya. Saudara-saudari, jawabannya adalah karena mereka tidak menghancurkan 3 syarat samyojana tadi. Mereka butuh pandangan benar untuk menghancurkan pandangan salah. Kalau dibahas panjang, tapi saya buat sesingkat-singkatnya. Banyak sekali hal yang mereka keliru paham. Keliru anicca dukkha anatta. Tidak tahu penyebab dukkha adalah tanha, ya. Tidak tahu penyebab dukkha adalah awija. Walaupun meditasinya nabrak langit-langit. Oleh karena itu, sotapana itu ditembus dengan kebijaksanaan. Simpelnya, ditembus dengan mendengarkan dhamma. Perlu meditasi enggak Bante? Boleh. Mereka yang bermeditasi, batinnya lebih jernih. Ketika mendengarkan dharma, lebih cepat paham. Tetapi, nah ini bagus ini ya. Siap-siap ya. Anda capek enggak dengerin saya? Minum dulu ya. Ya. Kayak ini lebih seru daripada yang depresi tadi ya. Ya. Coba. Yang punya handphone, cekatan, anak muda, mau download silahkan. Ya. Judul bukunya adalah Jana Coba kalau tidak keliru jana-jana dan umat awam. Spasi titik PDF. Bante Bodhi. Ya. Mungkin judul saya keliru, tapi akan ada PDF yang keluar. Coba siapa yang udah dapat? Apa judulnya, Ci? Iya. Jana-jana dan umat awam menurut suta-suta Pali, ya. Yang menulis itu adalah Bante Bodhi. Beliau yang menerjemahkan suta-suta kita. Nggak ada di sini ya. Beberapa wihara ada. Beliau yang menerjemahkan, mungkin menghabiskan 15 tahun. Berarti ilmu beliau legit, ya, sudah tidak diragukan. Buku itu Anda boleh download, sudah bahasa Indonesia. Nanti pulang Anda baca. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau baca, Anda dengerin saya.
Bante Bodhi mengatakan, siap-siap ya, bahasanya sulit. Tidak ditemukan di dalam suta-suta bahwa pencapaian Sotapanna memerlukan meditasi sebagai syarat khusus. Ini bahasa buku ya. Tak ulang ya. Tidak ditemukan di dalam suta-suta bahwa pencapaian meditasi diperlukan sebagai syarat khusus di dalam pencapaian Sotapanna. Itu bahasa bukunya. Simpelnya, di dalam suta, Sang Buddha tidak pernah ada catatan kalau mau mencapai Sotapanna itu harus meditasi. Saya tahu, saya bisa dikritik 1000 orang. Saya tahu, makanya saya keluarin bukunya. Enggak, kalau kritik Bhikkhu Abhijato banyak yang berani. Coba kritik Bante Bodhi. Bhikkhu Indonesia mana yang berani kritik Bante Bodhi? Coba, enggak ada. Mungkin tidak ada, ya. Mungkin tidak ada. Berhadapan dengan Bante Bodhi itu sudah level akademik Buddhis paling mentok sudah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bante Scholar, Bante cendekiawan terbaik dunia menyampaikan itu ke Anda. Ternyata Sotapanna itu ditembus dengan kebijaksanaan, pemahaman Dharma. Kalau ada meditasi bagus, pikiran lebih jernih. Kalau tidak pernah meditasi, berkemungkinan nggak mencapai Sotapanna? Jawabannya tidak ditemukan. Saya mau jawab iya juga nggak berani, ya. Saya mau jawab iya nggak berani. Tidak ditemukan di dalam suta-suta pencapaian meditasi merupakan syarat khusus Sotapanna. Sebenarnya yang baru saya sampaikan itu adalah kabar terbaik untuk Anda semua. Artinya Anda yang belum rajin meditasi bisa capai Sotapanna. Anda harus happy ini. Serius. Kalau saya bukan bhikkhu, Anda harus traktir saya. Cuma kan saya bhikkhu, sudah nggak boleh makan malam, ya toh? Iya, kalau saya bukan bhikkhu, selesai acara ini Anda wajib traktir saya. Saya baru kasih Anda kabar terbaik. Anda nggak mau capai Sotapanna? Mau kan? Karena Sotapanna itu pasti arahat. Pertanyaannya, bagaimana agar Anda mencapai Sotapanna? Belajar 4 kebenaran mulia. Itu jawabannya. Yang lain menyusul. Tapi itu yang paling penting. Itu yang tidak didapat oleh Alara Kalama dan Udakara Maputa. Sang Buddha mau nyari mereka berdua. Sudah wafat, betul? Ya, ketemunya 5 pertapa penyiksa diri. Diajari 4 kebenaran mulia. Ya, mereka mencapai bahkan arahat. Setelah ditambah 1 sutta. Anatta Lakkana Sutta. Bapak Ibu nanti cari rekaman. Kemarin ada di Pinang. Ya, di Tanjung Pinang kita belajar 2 hari. Anda cari PDF-nya, ya. Siapa yang punya boleh di-share, ya. PDF-nya silakan di-share. Nanti Anda duduk, Anda belajar 4 jam. Ya. 4 kebenaran mulia itu adalah bekal umat Buddha untuk mencapai Sotapanna. Nah, sudah terasa tidak terlalu sulit belum, Ci? Kalau masih belum, lanjut sampai jam 11. Silahkan. Izin Bante, udah Bante sudah saya apa. Tapi Bante nggak usah khawatir karena saya sudah mengalami jatuh bangun dalam praktek. Jadi saya nggak terkejut Bante, izin. Makasih Bante karena saya, seperti yang Bante bilang hormati prosesnya. Makasih Bante, Ya. izin. Jangan lupa, tidak sulit Ci. Tidak sulit, ya. Maaf Bante, tidak sulit. Ya, bukan. Karena saya sebenarnya khawatir umat menganggap Sotapanna itu terlalu sulit. Sehingga mereka bahkan jadi tidak bercita-cita mencapai Sotapanna atau jadi tidak mencapai Sotapanna. Padahal Bapak Ibu tahu, kalau di agama lain mereka itu sangat yakin sekali loh sama ajarannya.
Yakinnya itu berapi-api. Umat Buddha ini paling aneh. Pesimis kau puasi. Udah dikasih tahu tidak sulit. Kangko lah Bante, wah mana Bante. Itu umat Buddha. Pesimisnya minta ampun. Padahal kalau di tempat lain, mungkin teori nggak lengkap juga, pokoknya pasti bisa. Kita yang kasih dia logika. Enggak lah, kayaknya nggak seperti itu lah. Lu keliru. Lu busyong sin, lu maikong wah. Nah, kita yang dimarahi Bapak Ibu. Ya, tapi begini. Saudara-saudari tahu enggak? Kalau Anda jadi umat Buddha, tapi tidak mencapai Sotapanna, gagal Anda belajar Dharma. Serius. Kenapa? Karena orang yang belum mencapai Sotapanna bisa jatuh lagi ke alam rendah. Betul ya? Bisa jatuh lagi. Bukan gagal belajar Dharma karena Dharmanya bukan. Tapi kalau seseorang masih bisa jatuh ke alam rendah, boleh nggak kita bilang sukses? Ya enggak. Karena dia bisa jatuh. Alam rendah itu ada 3 Bapak Ibu. Neraka, binatang, hantu. Tapi begitu Bapak Ibu mencapai Sotapanna, seorang Sotapanna itu tidak bisa jatuh ke alam rendah. Mentok-mentok lahir sebagai manusia 7 kali. Itu mentok-mentoknya. Gak harus 7 kali. 3 kali, 2 kali ya bisa. 4 kali, 5 kali ya bisa. Tapi sementok-mentoknya 7 kali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu umat Buddha, ini fokus ya, terutama Anda yang punya anak. Di Buddha, menjamin saya masuk surga enggak? Kalau enggak menjamin saya enggak mau. Jawabannya jamin. Iya, jamin. Tapi belajar Dharma. Iya. Belajar apa Bante? Paham baik dan buruk, paham hukum kama wipaka, paham 4 kebenaran mulia. Praktek 5 sila. Belajar jadi orang baik. Keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Udah, 6 itu aja. 6, enggak saya tambah lagi. Ya. Ulang ya. Kenapa? Karena 1. Syarat pandangan benar itu adalah 3. Ya. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Memiliki pandangan benar itu sinonim dengan Sotapanna sebenarnya. Ya, walaupun tidak selengkap itu, harus dikaji lagi secara akademik. Tapi kalau saya simpelkan sesimpel-simpelnya, seseorang memiliki pandangan benar, yaitu pencapaian Sotapanna. Itu paling simpelnya. Karena jalan mulia berunsur 8 Bapak Ibu. Nomor 8 apa? Meditasi benar. Nomor 8 apa? Meditasi benar. Jalan mulia berunsur 8. Fokus ya. Ya, yang enggak pernah hafal gampang, ikut aja. Ikut yang saya ucapkan. Jadi Anda jadi ingat. Jalan mulia berunsur 8, nomor 8-nya apa? Meditasi benar. Di Sutta Sang Buddha mengatakan, ya, Sutta Majjhima Nikaya 117. Yang rajin nanti pulang mau membaca silakan. Maha Catarisaka Sutta. Sang Buddha mengatakan tidak ada meditasi benar kalau tidak pandangan benar. Ya, jalan mulia berunsur 8 itu start dari nomor 1. Hebatnya kalau punya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berkembang sendiri. Ya, jadi Anda harus pegang yang nomor 1. Kalau pandangan benar muncul, secara alamiah pikiran menjadi benar. Pikiran benar muncul, ucapan menjadi benar. Setuju enggak? Kalau orang itu sioti, wah, mikirnya benar, maka ucapannya benar. Fair ya? Kalau pikiran benar, ucapan benar. Pikiran dan ucapan benar, perbuatan pasti benar. Kalau perbuatannya benar, cari duitnya pasti benar. Nomor 5 ini cari nafkah secara benar. Mata pencarian benar. Jadi sebenarnya 5 ini mulai dari nomor 1. Yang lain ini cuma perkembangan. Kalau pandangan sudah benar, 4 ini datang sendiri. Ya. Nomor 6 usaha benar, nomor 7 perhatian benar, nomor 8 meditasi benar. Ada pelajarannya di Tanjung Pinang kemarin. Ya. Kalau belum di-post, ditunggu. Saudara-saudari, kalau Anda nyari yang nomor 8, tapi nggak punya yang nomor 1, itu ala raka lama.
Ya, mereka meditasinya tingkat tinggi, tapi nomor satunya nggak dapet. Ya, tapi kalau orang sudah nomor satu, pandangan sudah benar, meditasinya belum level pertapa, itu adalah Sotapanna yang lainnya yang begitu banyak jumlahnya di masa Sang Buddha. Ibu Wisaka, Anathapindika, mereka bukan pertapa. Mereka orang normal Bapak Ibu, ya, punya banyak kegiatan, orang baik, jadi relawan di wihara. Saudara-saudari, jadi dari 8 ini Anda boleh mengerti, nomor 1 adalah kunci Anda. Kalau Anda pegang yang nomor 1, itu seperti jaminan surga Anda. Ya, tambah. Sang Buddha mengatakan, mereka yang memiliki 1, keyakinan pada tiratana. 2, pandangan benar. 3, silah yang baik, tidak akan jatuh ke alam rendah. Sang Buddha yang mengatakan. Tak ulang ya. 1, memiliki keyakinan kepada tiratana. 2, memiliki pandangan benar. 3, memiliki sila yang baik. 5 sila yang baik, tidak akan jatuh ke alam rendah. Itu jaminan Sang Buddha enggak kalau kita pasti masuk surga? Iya. Cuma tidak digembar-gemborkan di Buddhis. Ada loh kalimatnya, ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya Anda, di agama Buddha dijamin masuk surga enggak? Jawabannya jamin. Iya. Tapi jaminannya bukan dari niat atau janji. Jaminannya bukan dari upacara. Ngerti ya? Ada yang dari upacara. Anda udah dijampi-jampi, kamu masuk surga. Selamat. Kyonghi. Serius? Saya dulu juga ikut, udah dijampi-jampi saya nih. Ya. Tapi setelah belajar Dharma dari Sutta, ternyata jaminannya bukan dari upacara, bukan dari jampi-jampi, bukan dari mantra-mantra. Jaminannya dari praktek. Keyakinan pada tiratana, pandangan benar. 5 sila. Sudah jalani 5 sila? Sudah. 4 kebenaran mulia saya sudah kasih pelajarannya. Itu sebabnya saya ngajar 4 kebenaran mulia di banyak tempat. Agar umat Buddha bisa segera mencapai tingkat Sotapanna. Punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jawabannya sama. Gimana biar bisa punya keyakinan Bante? Banyak mendengarkan Dharma. Kan begitu ya? Nah setelah 3 ini Anda punya, Sang Buddha mengatakan Anda tidak akan lahir di alam rendah. Artinya jaminan masuk surga. Hanya kita tidak terbiasa pakai bahasa begini. Ya, tapi sesungguhnya Anda dijamin masuk surga. Tidak sulit. Ya, tidak sulit, tapi dikerjain ya. Tidak sulit tapi dikerjakan. Anumodana pertanyaannya ya, luar biasa, menginspirasi banyak orang. Kita sudah jam 7 Bapak Ibu. Mau pulang atau mau lanjut? Ada yang mau nanya? Silahkan ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Wandami Bante. Bante, saya mau melanjutkan yang tadi karena seperti yang Bante jelaskan, pandangan benar itu kan yang paling penting ya Bante. Yang pertama yang perlu kita miliki gitu Bante. Betul. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita memastikan kita bisa punya pandangan benar Bante? Kalau yang tadi Bante jelaskan kan ada 3 hal yang perlu diketahui gitu. Tapi kadang yang terjadi, mungkin banyak orang yang tahu nih Bante terkait baik dan buruk, karma wipaka, kemudian mungkin duka, anicca, anatta gitu. Tetapi ketika dihadapkan pada masalah, sepertinya apakah benar udah paham gitu. Jadi ketika cuma mendengarkan Dharma, mungkin secara teori bisa paham gitu Bante. Bagaimana caranya kita bisa benar-benar melenyapkan pandangan keliru itu, terutama salah satunya kan terkait dengan diri ya Bante. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya pandangan benar Bante? Mungkin kita lakukan Bante. Ya. Jawabannya ikut Dhamma kelas Bhikkhu Abhijato. Nah, ya,
Tapi itu benar, jawabannya itu benar gitu ya. Karena saya sudah berusaha menguraikannya sejelas mungkin. Ya, saya sudah berjuang. Tapi kalau Anda ingin jawaban yang lebih tepat, jawabannya adalah membaca sutta. Karena sutta itu kan ajaran Sang Buddha. Hanya kalau orang tidak pernah membaca sutta kan puyeng. Ya toh? Lalu kalau ditanya begini. Berarti bagaimana kita tahu kalau pandangan benar kita itu sudah benar? Jawabannya itu dicocokkan dengan makna pandangan benar dalam sutta. Standarnya itu ikut sutta. Nah, gimana carinya? MN spasi 9. Ya. Nanti pulang cari di Google ya, nggak usah sekarang ya. MN spasi 9. Namanya Samaditthi Sutta. Ya, sutta mengenai pandangan benar. Di sana Bante Sariputta menjelaskan pandangan benar itu apa. Jadi kita baca sendiri pelan-pelan sampai habis ya. Belasan halaman. Intinya memahami baik dan buruk. Memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Yang di sutta itu lebih kompleks. Tapi kalau disimpelkan jadi 3 itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga dari sutta yang kompleks. Lalu kita cocokin lagi baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kamawipaka itu apa? Berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, berbuah penderitaan. 4 kebenaran mulianya apa? Itu pelajaran saya 4 jam. Ya, kita ikutin ini semua sampai kita paham secara bulat. Ya. Lalu memang, nah itu pas ada bunyinya lagi. Masalahnya Anda tidak perlu khawatir. Mencapai Sotapanna itu bukan berarti tiba-tiba tring kayak suara yang tadi itu. Badan Anda bercahaya, huatkeng gitu ya. Wah, saya sudah Sotapanna. Enggak. Sotapanna itu ditandai dengan setelah kita punya pemahaman-pemahaman tadi yang disebutkan, 3 samyojana sudah dilenyapkan, kita menjalankan sila itu sangat rileks. Kita tidak pernah merasa terbebanin menjalankan 5 sila, ya. Itu kualitas seorang suciwan. Jadi orang selalu beranggapan kalau suciwan itu duduk gitu, masuk ke dalam jana gitu ya. Tidak. Suciwan level pertama jadi orang suci. Apa arti orang suci? Apa arti orang suci, Bapak Ibu? Baik. Betul enggak? Betul ya, coba Anda renungkan. Suci itu artinya baik. Coba di dunia ini tokoh-tokoh yang dianggap suciwan siapa? Mother Teresa. Kenapa dianggap suci? Karena baik. Jadi kalau sebenarnya orang sudah jadi Sotapanna, apa yang dimiliki seorang Sotapanna? Baik hati. Lalu ada yang nanya, "Uhya eng mo Bante?" Segampang itu. Iya. Saudara-saudari pikir jadi orang baik gampang. Mau jadi orang baik susah. Ya. Ciri-ciri lain seorang Sotapanna, marahnya berkurang, serakah berkurang, ego dan kesombongan berkurang. Marah aja deh berkurang. Gampang atau susah? Nah itu. Jadi memang gampang-gampang susah. Ya. Jadi bagaimana Bante saya tahu saya seorang Sotapanna? 1, tidak ada yang bisa memberitahu Anda Sotapanna. Tidak ada. Terus terang. Jadi jawabannya cocokin sendiri syarat dari Sang Buddha di sutta. Setelah kita cocokin, kita cukup confidence. Percaya diri. Tapi tidak ngejudge. Kita juga tidak perlu ngejudge. Wah, Sotapanna. Enggak usah. Kita setelah baca syarat-syarat Sang Buddha di 10 samyojana, kita cukup mengatakan, wah, on the track. Ya, on the track. Kia tiup elo leo. Ya, kia tiup elo leo. Kalau mau agak-agak pede di hati ya boleh. Kayaknya wah Sotapanna leo lah. Tapi jangan diomongin.
Itu on the track, betul ya? On the track. Iya, saya sudah dapat ini semua syarat-syarat. Syukur. Tapi Anda jangan ngejak saya seorang Sotapanna. Bahkan zaman Sang Buddha, tidak ada satu bhikkhu pun yang mengatakan saya seorang arahat. Nggak ada loh. Bahkan Bante Ananda, Bante Mahakasapa, nggak ada. Nggak ada. Jadi siapa yang mengklaim mereka arahat? Sang Buddha. Siapa yang mengklaim umat ini sudah Sotapanna? Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah tidak ada, memang kita sudah tidak butuh klaim itu. Jadi saudara-saudari juga tidak perlu butuh Anda diklaim Sotapanna, Sakadagami, arahat, tidak butuh. Silap-silap nanti jatuh dalam kesombongan. Tapi untuk apa perlu ada standar Sotapanna, Sakadagami? Supaya kita tahu kita on the track. Gitu ya. Untuk apa perlu ada ujian Mandarin, HSK? Untuk apa? Karena ada orang kepedean. Wai huai jia cim loh. Lih huai kui cim. Cim lah. Wai akong pun suwa. Kan gitu. Mandarin saya hebat loh. Bagus loh Mandarin saya. Siapa yang bisa ngukur Mandarin dia bagus? Siapa yang bisa ngukur? HSK toh? Suruh dia ujian HSK. Ya, yang tidak tahu HSK itu apa? Itu ujian standar Tiongkok. Kalau Taiwan TOCFL, TOEFL. Ya, kasih dia ujian HSK. Ada 9 level. Kalau dulu cuma 5. Sekarang 9 level. Wai huai hiat cima. Kasih dia ujian. Pulang. Tan kui hun. HSK 2. Nah itulah. Ngaku-ngaku pinter ya. Padahal HSK 2. Begitu dia sadar dia HSK 2. Itu bagus. Dia jadi tahu. Oh wa boy cima. Saya belum on the track. Nah kalau orang sudah berpikir. Dia sudah mencapai tingkat tinggi. Belajar 10 samyojana. Dari 10 samyojana, anagami itu harus lenyap kemarahan. Ini terakhir Bapak Ibu ya. Anda sudah agak capek berjuang. Ini terakhir. Nggak ada pertanyaan tambahan lagi. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, setelah dia baca syarat-syarat 10 samyojana, dia jadi sadar, saya masih bisa marah loh. Kalau orang masih bisa marah, dia belum anagami. Begitu ya? Itu hanya untuk ngecek aja. Kita udah sejauh apa. Nah, lalu setelah itu kita tahu tugas kita adalah melenyapkan kemarahan. Caranya gimana? Cari di sutah. Ya, jadi setelah kita ujian Mandarin dapat HSK 3, kan pulang. Si lo mak lo, HSK 3 mak. Aiki Beijing pun bea ini ya. Bedaftar ma ancoho. Posip lo tio. Nah, cuy lauser lo, posip lo. Les ya. IELTS ya. Wah, dia pikir dia bahasa Inggris sudah pinter banget ya. Wah, imbun cima. Ujian IELTS dapat 3,5. Nah, amsyong kan? Nah, gimana ujian ya? IELTS minimal mau kuliah di Malaysia 6. Ada yang 5,5, ada yang 6. Kalau Anda ingin kuliah di Oxford 7,5 ya. Bante kok tahu saya sangat menyukai bahasa. Ya, sangat menyukai bahasa. Jadi itu dunia saya. Saudara-saudari, anumodana, Anda sudah mendengarkan dengan super semangat ya. Kita belajar dari depresi sampai jana. Anda sudah sukses ya. Semoga saudara-saudari terus berkembang, terus maju. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maaf, saya lupa. Yang nanya sudah cukup belum? Bante izin saya boleh naik satu hal nggak? Bante lanjutan Bante. Tapi jangan salahkan saya. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu semua. Saya sudah mau izinkan Anda pulang Bapak Ibu ya. Ya, tapi ada dewa yang masih bertanya. Dewa kan dharma. Kalau marah kan ganggu Anda. Jadi yang meminta Anda pulang itu marah. Tui leo lah, ya wah leo lah, boijia kok lah, itu marah. Nah, ini dewa ya. Anda bersabar Bapak Ibu ya. Silahkan. Terkait anatta Bante kan pandangan Amsyong anatta. kan pandangan benar Cap itiam baru tui leo cele. Silahkan.
benar itu kan terkait anatta juga Bante. Nah, bagaimana kalau cuma dengar dharma kita tahu nih kita paham anatta. Baik, bagaimana Bante cara hanya dengan mendengarkan dharma seseorang bisa paham anatta? Jawabannya bisa, tapi tidak secara total. Ya, jadi begini, yang bisa memahami anatta secara total itu seorang arahat. Sedangkan syarat sotapanna itu harus memahami anatta. Itu kan kalau orang tidak hati-hati aneh gitu pernyataannya. Tak ulang ya, belum memahami anatta tidak bisa sotapanna. Tapi yang hanya memahami anatta hanya seorang arahat. Berarti ya seumur hidup tidak pernah sotapanna. Tapi tidak sotapanna tidak bisa arahat. Ngerti ya? Itu artinya, nah ini tak benerin. Seorang sotapanna memahami anatta di tahap awal. Ya. Arahat memahami anatta di tahap total. Lalu pertanyaan saya, seorang sotapanna yang belum jadi arahat ini, gimana dia bisa mendapatkan informasi mengenai anatta? Dari siapa? Dari arahat kan? Arahatnya nyampainya gimana? Ceramah dhamma toh? Itu. Jadi kita tetap hanya bisa memahami anatta di tahap awal melalui teori dharma. Bante, kalau secara teori berarti tahapan awal pemahaman anatta itu seperti apa Bante? Pertanyaannya betul, cuma jawabnya 1 jam. Ada buku Bante, kalau tidak salah Nyana Ponika, orang Jerman ya, atau Nyana Tiloka. Bantenya nulis buku setebal ini judulnya Anatta. Artinya anatta ini disampaikan melalui teori, ngerti ya? Baik. Saya sampaikan anatta di tahap yang sangat awal supaya tidak perlu 1 jam. Ya. Setelah ini habis. Nggak boleh nanya lagi. Kasihan yang lain. Bukan saya nggak bisa jawab ya. Bisa, mudah-mudahan bisa dijawab, mudah-mudahan. Tapi begini, anatta, di dalam Anatta Lakhana Sutta ada di Parita Biru, nanti pulang boleh dibaca. Yang di rumah tidak ada Parita, download My Parita. Sang Buddha mengatakan, anatta itu dimulai, bahasa beliau bukan begitu, tapi ini bahasa saya. Memahami pancakanda itu anatta, karena pancakanda itu tidak bisa kita atur. Ya. Pancakanda itu apa Bapak Ibu Saudara? Badan dan batin. Badan 1, batin 4. Badan 1, batin 4. Hafal aja ya, nggak bisa dilogikakan, nggak cukup waktu. Hafal aja. Batin kenapa 4 Bante? Kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal. Baik. Saya buktikan 2 aja. Setelah saya buktikan 2-nya, Anda langsung, oh ya, tio, gitu ya. Baik. Anatta artinya tidak bisa diatur. Itu dulu. Anatta artinya tidak bisa diatur. Deal ya? Deal. Nanti saya jelaskan. Gini. Badan kita bisa nggak kita atur sepenuhnya? Tidak. Kalau kita bisa atur badan kita sepenuhnya, kita perintah badan ini. Oh badan, jangan tua. Betul? Tapi dia tiap hari menua. Oh badan, jangan gemuk. Besok saya six pack Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Ya, saya udah coba macai six pack, nggak bisa. Kita gemuk terus. Ya, saudara-saudari, lutut Anda sakit, bisa nggak perintah lutut jangan sakit? Nggak bisa. Sang Buddha mengatakan apa yang tidak bisa diatur tidak bisa disebut sebagai milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Jadi kita hafal bagian paling belakang. Anatta artinya tanpa aku atau bukan aku. Anda nggak baca depannya. Depannya adalah tidak bisa
atur. Sudah deal belum? Badan ini anatta. Deal ya? Perasaan. Cuma 2 aja. Bisa nggak kita ngatur perasaan secara sempurna? Nggak bisa. Buktinya, pernah nggak pagi moodnya baik, sore moodnya jelek? Bisa ya? Anda mau jalan-jalan bareng keluarga, sudah bayar, ambil cuti, sudah persiapan, pernah nggak mau jalan-jalan tapi Anda ngambek gitu? Ada problem. Oh mai kilau lah, lulang kila, gitu ya. Oh mai ciao lah, lulang ciao lah ya. Itu kan harusnya momen yang indah. Kenapa hancur? Karena mood Anda hancur. Karena ada yang salah ngomong, Anda sudah pesen minta nasi goreng, datangnya mie, gitu ya. Saudara-saudari, harusnya karena Anda mau jalan-jalan, kenapa Anda nggak bisa ngunci mood Anda harus bagus? Karena mood kita tidak bisa diatur sepenuhnya. Mood itu perasaan, bahasa palinya wedana, ya. Karena perasaan itu tidak bisa kita atur sepenuhnya, maka perasaan bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Perasaan itu anatta. Sudah deal bahwa tubuh dan perasaan itu anatta? Deal ya. Ini masih panjang 1 jam. Sampai pemahaman tanpa ego, sampai masuk ke pengalaman meditasi, ternyata tidak ada yang namanya identitas sensasi 1-2 jam. Ya, atau bukunya Bante Jerman itu setebal gini. Tapi saya sedang berusaha memberitahu, coba. Saya baru saja menjelaskan anatta dengan teori. Jadi memang anatta itu dipahami secara teori. Cuma selama ini sepertinya jarang ada yang bisa menjelaskan kayak pas banget. Serius, jarang. Ya, saya sudah dengarkan penjelasan anatta dari banyak orang, enggak pas. Masih bingung. Sudah dengerin, masih bingung. Akhirnya saya mikir sendiri. Kalau saya pribadi saya nggak bingung. Biasanya saya sampaikan di beberapa wihara. Ya, saya tidak menyangka ada pertanyaan anatta. Itu butuh 1-2 jam. Anumodana. Mau nyambung apa? Silakan. Udah nggak ada pertanyaan. Merespon. Merespon ini boleh. Tanya yang lain nggak boleh. Ya, nggak bertanya. Kami tunggu Bante kelas damanya. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, engkau mui leo ya. Kia holang me ya. Si cai kok gen mui kok, tapi kia tiok me ya. Jadi ya, anumodana semuanya. Ya, silahkan ditutup.